Bang, macam mana mau belajar zikir nafas step pertama? Step pertama mengikuti nafas. Kita duduknya diam aja. Duduk diam, terserah duduknya. Mau duduk timpu, mau duduk bersila. Atau bisa juga sambil baring rebahan di kursi, bisa juga. Lalu kita anggap saja hendak tidur ya. Pejamkan mata kita, jangan berpikir. Amati nafasnya, nafas masuk sendiri, nafas keluar sendiri. Iringi aja setiap dorongan nafas, itu step pertama. Habis itu udah seirama nafasnya, udah bisa kita ikuti irama nafas itu. Kita nggak mengatur-ngatur nafasnya. Baru lanjut ke step kedua. Step kedua itu apa bang? Ya iringi dorongan nafas itu dengan zikir hu Allah. Nafas masuk kita sebut hu dalam hati, ya sebutnya dalam hati aja. Nafas keluar kita sebut Allah. Udah bisa seirama ya kan, antara nafas dan zikir tadi kan. Lalu lanjut ke step ketiga. Step ketiga adalah kesadaran kita harus aktif kepada yang memiliki nama. Kita menyebut hu itu artinya dia itu hakikatnya zat ya. Habis itu kita lagi menyebut Allah itu kan nama, yang punya namanya siapa? Sadari yang punya namanya ya. Nah, itu step ketiga, itu udah wilayah kesadaran jiwa. Lakukan terus berulang-ulang seperti itu sampai minimum 30 menit ya. Untuk pemula wajib 30 menit paling cepat. Paling lambatnya berapa lama bang? Ya semampu kita. Pokoknya paling cepat 30 menit. Latih terus, 1 hari sekali lah minimum. Ya sekali duduk ya. Kalau kita udah terlatih, misalnya udah kuat lah dayanya untuk berzikir kan. Kayak kecanduan kita untuk duduk berzikir ya, terserah mau berapa kali, kapan kita sempat ya, kapan kita ada waktu luang. Nah tempatnya di mana bang? Tempatnya terserah, yang penting suci ya. Diri kita juga harus suci. Kalau bagi perempuan yang masih berhalangan, jangan dulu, tunggu udah bersila baru kita bawa DN. Kalau lagi berhalangan jangan ya. Yang bagi laki-laki kalau belum mandi wajib juga jangan. Kalau duduk timpu itu harus suci ya. Nah waktunya kapan aja bang? Waktunya bebas, yang penting suasana mendukung ya. Suasananya itu harus hening, harus tenang. Karena kalau kita pemula terganggu kita. Nanti anak lagi nonton TV, suara TV kedengaran ke kamar kan, terganggu. Tapi kalau kita udah terlatih di tempat keramaian pun kita udah nggak terganggu lagi. Tapi untuk yang pemula ya perhatikan waktunya, suasananya harus hening ya kan. Ada juga yang bertanya bang, kalau saya zikir nafas itu lampu dimatikan atau enggak bang? Gelap atau terang bang? Ya lebih baik terang aja. Karena kalau gelap nanti takutnya ada sensasi goib ya. Ketakutan kalian nanti. Banyak terjadi sensasi yang ditampakkan yang goib-goib, nanti kalian karena nggak terbiasa jadi ketakutan. Jadi lebih baik lampunya terang aja. Tapi kalau kita udah masuk ke jiwa kan, yang terang itu jadi gelap juga ya. Jadi silakanlah, siapa nih, Izzat Farhan, silakan dilatih, dicoba ya. Ambil air wudhu dulu sebelum kita coba zikir nafas. Habis itu minum air putih segelas, itu juga menetralkan daya
Takutnya pas kalian zikir itu dayanya terlalu besar dan kalian belum siap menampung dayanya, di situ jasad kita nggak kuat ya. Makanya banyak terjadi getaran-getaran hebat ya. Kalau terlalu besar energinya dan kalian belum mampu menampungnya, biasanya itu bisa kejang-kejang juga badan ini ya. Goyang-goyang, getar-getar ya. Jadi kita minum air putih itu untuk netralkan dayanya. Kalau dayanya nanti lagi datang, dayanya besar, ya dia nggak terlalu terguncang kita. Ya, baca aja Bismillah, ya, atau Al-Fatihah sekali sebelum minum air putihnya kan. Itu juga mudah kita masuk ke titik tenang. Kalau kita berzikir, sebelum berzikir minum ya. Sebelum berzikir minum. Lebih cepat dapat kusuknya, fokusnya. Hati kita lebih tenang. Nanti silakan dicoba ya, step by stepnya. Udah saya jelaskan. Kalau masih juga nggak paham, lihat nanti di YouTube, di channel Kata Jiwa. Cari aja panduan lengkap zikir nafas, ada di situ. Waktu DN abang terhanyut tidur terus. Oh, jangan terlalu hanyut. Makanya jaga nafasnya sehingga kita nggak ketiduran. Perlu puasa nggak bang untuk terima ilmu zikir nafas? Nggak perlu. Saya termasuk orang yang paling malas berpuasa. Makanya saya mengamalkan lewat metode zikir. Jadi kita nggak terlalu menyiksa diri ya dengan berpuasa. Jadi kalau mau mengamalkan DN silakan tanpa puasa. Tapi niatnya harus lurus ya. Jangan niatnya macam-macam. Jangan niatnya ingin dapat kesaktian, ingin dapat ilmu karomah, ingin terbuka indera ke-6, indera ke-9 ya. Niat tuh harus lurus. Jangan minta apa-apa. Niat kita adalah, ya Allah dekatkan aku padamu, aku hendak mengenalmu ya Allah. Itu aja. Bang, kalau di jalan DN apa dan ini? Bang, kalau di jalan DN terus nikmatin tek di hati. Itu gimana bang? Nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Terima aja. Abaikan aja. Itu sensasi juga. Ya, jangan takjub ya. Itu biasa itu. Masih mending bunyi ada bunyikan tek gitu ya. Gimana kalau kita tubuh ini goyang sendiri, seolah-olah berdenyut ya. Kayak mengalun ya. Ke kiri, ke kanan, ada getaran halus yang mengembang, mengempis di seluruh kulit, seluruh tubuh kita ya. Bahkan kalau kamu duduk di kursi itu pun bisa ikut bergetar. Ya, itu juga sensasi. Terima aja, nggak apa-apa itu. Biasanya itu untuk awal-awal mulai terbuka spiritual kita itu akan ada tanda-tanda di zohir kita ya. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba menerima merinding, bergetar halus tapi dia di dalam ya, terima aja nggak apa-apa. Itu penginstalan namanya. Perlu puasakah bang untuk ilmu ini? Nggak perlu puasa. Intinya saya melakukan DN dengan niat ridhonya ya, baguslah. Niat harus lurus ya. Jangan niat macam-macam. Saya ber-DN tidak pernah melihat apa-apa bang, hanya daya saja bang, seakan kepala dan tubuh didorong sujud ya, ikutin, jangan ditahan. Kalau ada dorongan seolah-olah ada yang mendorong tubuh kita untuk bersujud, ikutin sampai jidat kita menyentuh lantai seperti orang sholat itu ya. Makanya DN-nya itu wajib duduk timpu.
Karena kalau kita DN-nya duduk bersila, ketika daya sujud itu muncul, terjepit perut kita, apalagi yang perutnya besar, ya kan. Begitu ditundukkan itu, wah, terjepit perut. Nah, di sini kadang hilang kusuk kita, konsentrasi kita dalam berzikir itu jadi terputus. Karena perut terjepit, napas juga jadi sesak, ya. Jadi biasakan duduknya timpu. Kalau memang sering muncul daya sujud, duduknya timpu, jadi lebih enak. Perutnya nggak terjepit, ya. Saya ber-DN lagi menyaksikan napas keluar masuk, tiba-tiba kok badan kayak kaku, ya, kayak ada yang mau keluar. Ya pasrah aja, napasnya jangan diatur, lebih banyak pasrah aja. Lebih nyaman ber-DN daripada thorikoh bang, menurut yang saya rasakan. Ya silakan, yang penting jangan membanding-bandingkan, ya. Kalau di DN merasa lebih cepat, ya, dapat dayanya, lebih cepat merasakan Allah yang dekatnya, ya. Mungkin ya udah rezekinya. Kenapa ya bang, aku dulu bertorikoh kok nggak bisa aku dapat dayanya? Ya karena di DN banyak ini yang bilang, di orang-orang torikoh bilang bahwa DN ini adalah ilmu tinggi, hanya orang-orang yang tertentu yang diberikan oleh mursyidnya, nggak semua orang dikasih. Ya mungkin waktu bertorikoh belum dikasih mungkin, makanya Pak Eri belum dapat. Bang, kenapa pelaku spiritual ujiannya banyak banget, seperti masalah percintaan, ekonomi, dan lain-lain? Ya, untuk membangkitkan spiritual ya harus dibanting dulu. Coba tanyalah sama ahli-ahli spiritual lah. Ya, sama orang-orang yang sudah berkesadaran, coba tanya. Apakah dia untuk mencapai kesadaran itu nggak melalui ujian? Mana ada yang instan. Pasti diuji dulu hidupnya, baru bangkit kesadaran dirinya. Itu proses namanya. Jadi kalau kamu nggak mau bangkit spiritualmu, ya misalnya gini, kalau kamu nggak mau diuji hidupmu, ya spiritualmu nggak akan bangkit. Itu sudah jembatan yang harus dilalui. Jadi kalau baru mulai belajar, langsung ujian datang, ya, masalah percintaan, ekonomi, masalah kesehatan, masalah karir, ya. Kok ya bang, ancur-ancuran bang, kembali aku ke titik nol bang. Ya kamu harus, itu tandanya kamu lagi dilahirkan kembali. Ya, kembali lagi ke fitrah, seperti ibarat anak bayi. Ya, untuk menjadi suci itu harus dilepas dulu semuanya. Kenapa anak bayi dibilang suci? Karena anak bayi nggak bisa apa-apa. Disitulah letak kesuciannya. Tidak ada ego, tidak ada keakuan, tidak ada kemampuan. Nah sekarang kita masih mampu. Macam mana kamu mau mencapai tahap suci kalau kamu masih mampu, masih merasa mampu? Makanya diproseslah hidup ini dengan bantingan ujian kehidupan sampai kamu ke titik terendah, sampai kamu ke titik nol, sampai kamu merasa memang nggak mampu. Baru kamu jadi anak bayi tadi, baru kamu lahir kembali. Spiritualnya yang lahir, ya.